Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tesi Oktavia Mukti Amstad, dosen tetap pada program studi Sarjana Statistika, Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah Statistika Spasial yang saya ampu pada semester genap tahun akademik 2025-2026. Mata kuliah Statistika Spasial merupakan mata kuliah pilihan bidang minat dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan penerapan statistika spasial untuk menganalisis data yang memiliki informasi lokasi atau wilayah. Pada praktikum, mahasiswa menggunakan dataset studi kasus nyata sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep statistika spasial secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang dijumpai di dunia nyata. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami berbagai jenis data spasial, memilih metode analisis yang sesuai, melakukan analisis data spasial menggunakan perangkat lunak statistik, serta menginterpretasikan hasil analisis untuk mendukung pengambilan keputusan pada berbagai bidang. Perkuliahan statistika spasial dilaksanakan secara blended learning. Mahasiswa dapat mengakses RPS materi perkuliahan, modul praktikum, tugas, dan sumber belajar lainnya melalui platform e-learning Universitas Negeri Padang yaitu Smile UNP dengan link smile.unp.ac.id. Sementara itu, kegiatan presentasi dan diskusi dilakukan secara tatap muka di kelas, dan praktikum dilaksanakan di Laboratorium Komputasi Statistika untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif dalam pengolahan dan analisis data spasial menggunakan perangkat lunak statistik. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning melalui diskusi kelompok, pembelajaran berbasis kasus atau case method, serta kegiatan praktikum yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan data spasial. Mata kuliah ini mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi statistika, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bekerja sama, disiplin, dan bertanggung jawab atas pekerjaan dalam bidang statistika. Yang kedua, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang statistika, khususnya bidang pendidikan, pemerintahan, ekonomi, dan lingkungan berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan permasalahan nyata statistika, khususnya di bidang kependidikan, pemerintahan, ekonomi, dan lingkungan, serta mampu menyajikan dan mengkomunikasikan hasilnya dalam bentuk yang mudah dipahami baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang keempat, mahasiswa menguasai pengetahuan di bidang komputasi statistika yang tepat untuk analisis data. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar statistika spasial, jenis data spasial, serta menerapkannya di bidang kependidikan, pemerintahan, ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan eksplorasi data spasial dan menyajikan visualisasi data melalui peta menggunakan perangkat lunak statistik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis data spasial berbasis titik menggunakan metode spatial point process dan mengevaluasi kesesuaian model. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis data spasial berbasis area menggunakan metode geostatistik dan regresi spasial serta menginterpretasikan hasilnya. Yang kelima, mahasiswa mampu membangun model regresi spasial berbasis titik menggunakan perangkat lunak komputasi dan menginterpretasikan hasil analisis secara kontekstual. Dan yang keenam, mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan proyek analisis data spasial secara berkelompok pada kasus nyata serta menyajikan hasil dalam bentuk artikel ilmiah. Untuk mendukung proses perkuliahan, media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi RPS dan modul praktikum, slide presentasi materi kuliah, dan perangkat lunak statistik untuk analisis spasial. Selanjutnya, sebagai bentuk implementasi pembelajaran berbasis riset, mahasiswa juga akan mempelajari beberapa artikel, publikasi ilmiah, atau hasil penelitian dosen
dari kegiatan penelitian oleh dosen Departemen Statistika. Seluruh materi tersebut dapat diakses melalui platform Smile UNP. Materi yang akan dipelajari selama 1 semester dimulai dari konsep dasar statistika spasial, meliputi struktur dan tipe data spasial, konsep stationarity dan isotropi pada statistika spasial, serta eksplorasi data spasial. Selanjutnya, mahasiswa akan mempelajari analisis titik atau spatial point pattern, geostatistika dan interpolasi menggunakan kriging, autokorelasi spasial hingga pemodelan regresi spasial berbasis area maupun titik. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa akan mengintegrasikan pengetahuan yang telah diperoleh melalui penyusunan dan presentasi studi kasus berbasis data spasial. Penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari tugas praktikum dengan bobot 15%, tugas non-praktikum dengan bobot 5%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, kuis dengan bobot 10%, presentasi dan proyek akhir dengan bobot 50%. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui aktivitas diskusi, praktikum, studi kasus, UTS, dan proyek akhir sesuai indikator dan rubrik penilaian yang sudah disampaikan kepada mahasiswa melalui RPS. Demikian perkenalan diri saya dan gambaran umum mengenai mata kuliah statistika spasial. Pada bagian berikutnya akan ditampilkan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah statistika spasial yang memperlihatkan pelaksanaan perkuliahan di kelas dalam mendukung capaian pembelajaran mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita masuk ke materi mengenai geographical weighted regression. Nah, untuk pemasaran sebelum masuk kita ke materi geographical weighted regression, sebelumnya ketika kalian menjadi mahasiswa baru, apakah pernah mencari kos-kosan? Nah, apakah melihat harga dari kos-kosan tersebut? Ada yang iya, ada yang tidak. Nah, yang melihat harga kos-kosan di Kota Padang, nah itu apakah harga kosan di setiap titik lokasi atau di setiap daerah itu harganya sama semua? Beda-beda ya? Iya. Misalkan di mana? Dekat kampus, nah terus yang agak jauh lumayan murah. Nah, kira-kira kalau kita anggap itu merupakan suatu kejadian spasial, apakah ketika kita anggap bahwa harga rumah atau harga kos-kosan tersebut sama semua, apakah di setiap lokasi apakah itu masuk akal? Tidak ya, karena ada banyak yang mempengaruhi harga kos-kosan tersebut. Nah, itu artinya bahwa setiap kejadian di suatu wilayah itu dia berpengaruh secara lokal hanya di wilayah tersebut saja, tidak bisa dia sama rata semua wilayah ya. Nah, itulah yang akan kita bahas di metode geographical weighted regression, yaitu ketika suatu faktor mempengaruhi suatu kejadian di wilayah tertentu, dia hanya bisa berpengaruh secara lokal, tidak hanya secara lokal saja. Berbeda dengan yang regresi spasial yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, yaitu regresi spasial autoregresi model dan spasial error model, itu masih melihat faktor yang berpengaruh secara global ya. Jadi setiap faktor A itu mempengaruhi Y-nya secara global, itu semua wilayah sama semua. Tapi berbeda dengan geographical weighted regression. Sebelumnya mungkin untuk regresi OLS sudah sering ya kalian bahas di mata kuliah lain, terutama analisis regresi ya. Itu dengan menggunakan metode ordinary least square yang bersifat secara global. Apa saja keterbatasan dari regresi OLS ini? Asumsinya itu harus akademik. Asumsinya harus akademik. Selain itu, Dia tidak memasukkan pengaruh wilayah. ya, dia tidak memasukkan pengaruh wilayah dalam regresi OLS. Nah, itu benar ya. Jadi dalam regresi OLS yang paling utama berbedanya dengan regresi spasial adalah tidak memasukkan unsur wilayah dalam pemodelannya. Nah, maka selain itu, regresi OLS itu parameter datanya bersifat konstan ya di seluruh wilayah studi kita. Jadi itu yang disebut sebagai parameter yang bersifat global. Lalu apalagi hubungan antar variabel dianggap homogen secara spasial.
Lalu satu persamaan tunggal mewakili semua lokasi. Kita kan ada satu persamaan regresi Y ya. Y sama dengan apa? S, Y sama dengan Nah, ini persamaan model matematis ini akan berlaku untuk setiap wilayah, sehingga kita hanya punya satu model regresi saja. Nah, berbeda dengan regresi spasial, kita akan punya model untuk setiap wilayah. Kalau regresi spasial yang biasa, yang besar dan SEM yang pernah kita pelajari, itu setiap wilayah punya model regresi. Setiap wilayah dibedakan oleh bobotnya. Ini bedanya regresi OLS dengan regresi spasial seperti SAR atau SEM. Jadi setiap wilayah itu punya model matematikanya masing-masing dengan perbedaan bagian kelompok. Nah, namun kalau kita gunakan ya regresi OLS untuk melakukan analisis yang bersifat kebumian atau geografis, itu fakta nyata di lapangan, misalkan harga properti atau harga kos-kosan tadi setiap wilayah setiap lokasi berbeda-beda ya. Yang dekat pasar, yang dekat kampus, artinya berbeda. Itu ada faktor tersendiri yang bisa mempengaruhi harga tersebut. Nah, jadi karena regresi OLS saja tidak cukup, nah makanya dikembangkan metode geographically weighted regression yang memungkinkan parameter pada regresi itu bervariasi secara spasial. Jadi setiap lokasi itu memiliki estimasi beta sendiri. Nah, itu perbedaannya dengan regresi spasial seperti SAR atau SEM. Prinsip lokalitas dalam geographically weighted regression. Apa isi dari hukum tabular pertama? Ya, semua hal yang berhubungan, tapi hal yang berdekatan lebih erat hubungannya dibanding yang jauh. Ya, semua hal yang berhubungan, tapi hal yang berdekatan memiliki perasaan yang lebih jauh. Misalkan lagi, kemiskinan di Kota Padang. Kota Padang tetangganya wilayah apa? Tangga Kota Padang? Padang, Pariaman, Solo, lagi pesisir selatan. Ini ada batasnya Padang Panjang ya, dan Padang Pariaman. Nah, jadi bisa saja kemiskinan di Kota Padang itu mempengaruhi kemiskinan yang ada di Padang Pariaman, Solo, atau di pesisir selatan. Nah, itu yang bisa kita sebut sebagai hukum tabular pertama. Untuk model BWR ini karena tadi setiap lokasi memiliki faktornya masing-masing sehingga dia punya parameter yang signifikan berbeda-beda, maka di parameternya itu ada unsur U dan C apa? Titik koordinat ya longitude dan longitude dari wilayah observasi kita. Jadi kalau OLS tadi modelnya ini ya, apakah ada titik koordinat wilayah? Tidak ada ya. Kalau misalkan regresi spasial secara umum apa modelnya? Y dengan kita bisa menuliskan ke depan. Nah, ini yang dibuat sama Rachel. Nah, ini benar ya untuk regresi spasial secara umum. Nah, ada rho yaitu koefisien apa namanya? Kemarin kita pelajari koefisien lag-nya ya. Nah, di sini berbedanya apa perbedaan antara model yang di atas OLS dengan model regresi spasial biasa? Ya, di sini ya ada pembobot matriks pembobot tadi itu yang B, yang mana ini menjadi ciri khas dari analisis regresi spasial. Nah, kalau di regresi model spasial yang SAR atau SEM yang memiliki pembobot di sini, maka untuk yang BWR itu setiap parameter akan memiliki nilai bobotnya masing-masing, sehingga di setiap titik lokasi itu memiliki parameter yang berbeda. Nah,
di regresi spasial yang sudah pernah kita pelajari itu ada pembobot yang berbasis ketetanggaan. Ada pembobot apa aja? Itu pembobot yang berbasis ketetanggaan. Ya. Lalu ada lagi equidistant bond. Itu wilayah terdekat berdasarkan letak sentralitinya. Masih ingat dengan pembobot ketetanggaan mungkin? Masih. Gimana cara menghitung pembobot ketetanggaan mungkin? Berdasarkan sisi-sisi yang saling bersinggungan. Singgungan apa? Sudut dan sisi. Sudut dan sisi. Ya, kedua-duanya kita lihat. Nah, ini ada soal untuk merefleksi lagi, mengingat lagi mengenai konsep pembobot. Nah, di sini ada 9 kotak yang ditangkap sebagai 9 kelurahan. Disusun dalam bentuk perspektif dibagi 3. Nah, untuk pembobot pin kontinuit ini, misalkan kita ambil 6 kelurahan saja. Nah, ini contohnya kelurahan 1. Ketambahannya itu kalau berdasarkan pin ada 2, 4, ada 5, sehingga ada 3. Silakan diskusi dengan temannya masing-masing berdua. Buat tetangga untuk kelurahan 2 yang lebih panjang. Nah, silakan coba diskusikan ada yang mau menuliskan tanggalnya di depan? Ya, silakan. Nah, ini hasil dari observasi yang dilakukan oleh dia. Jadi tetangga dari kelurahan 2 itu ada 1, 3, 4 di mana? Lain di mana? Sama ya, ya. Jadi untuk tetangga 2 itu ada 5 kelurahan ya. Jadi untuk kelurahan ketiga apa namanya? 2, 5, dan 6. Sehingga ada 3 tetangganya itu sesuai dengan pembobot fit continuity, yaitu kalau dia berhubungan sisi dan sudut itu menjadi tangga dari wilayah tersebut. 4 misalkan 4 berhubungan sisi tersebut dengan 1, 2, 5, 10 dan 4. Jadi ada 5 tangga ini benar ya. Itu adalah tangga dari 6 kelurahan pada wilayah ini. Jadi apa saja langkah-langkah analisis data spasial dan waktu yang berbeda? Pertama, persiapan data apa saja yang perlu kita siapkan di sini? Data SAP, wilayah data CPL wilayah, terus data setiap pusat pasti itu variabel apa saja? Variabel independen-nya. Terus yang kedua, eksplorasi spasial ya, itu untuk melakukan pengujian apa? Ya, uji korelasi spasial. Terus yang ketiga, membangun model OLS atau model umum dari regresi, yaitu model secara global terlebih dahulu. Gunanya untuk apa? Ya, untuk melihat ide asumsi dan melihat apakah terdapat hubungan spasial atau tidak. Yang keempat, ya, uji non-stasionaritas spasial untuk melihat apakah daerah itu cocok kita gunakan untuk data tersebut atau tidak. Lalu yang kelima, ya, ketika model daerah itu ternyata tepat digunakan, kita lanjutkan ke pembentukan kernel dan estimasi energi. Terus yang keenam, estimasi model daerahnya. Estimasi model dari daerah itu estimasi parameter lokal ya, untuk melihat apakah di wilayah masing-masing wilayah parameter yang diperhatikannya apa saja. Lalu yang ketujuh,
Bisa kita lanjutkan ke pemetaan atau interpretasi dari hasil yang sudah diperoleh berdasarkan estimasi. Soal yang terakhir itu kesimpulan. Nah, ketika kita sudah berhasil membangun model PWR, maka di sini ada sebuah studi kasus, yaitu mengenai indeks pembangunan manusia atau IPM. Di mana IPM itu diduga yang mempengaruhinya ada variabel pengeluaran per kapita, rata-rata lama sekolah, akses air bersih, dan tenaga kesehatan per 1000 penduduk. Sekarang, per kelompok yang tadi silakan kalian diskusikan variabel mana yang lokal dan variabel mana yang global, lalu model apa yang paling cocok untuk analisis data. Setelah itu kita bahas hasilnya. Ada kelompok yang mau mengutarakan pendapatnya? Kalau dari hasil diskusi kami, kami menemukan bahwa variabel yang disebut lokal itu yaitu yang X1 dan X2, karena itu non-standarnya itu signifikan. Nah, terus yang global itu X3 dan X4. Karena asumsi dan standarnya itu tidak signifikan. Nah, dan juga alasan lainnya karena X3 dan X4 itu kan air bersih dan tenaga kesehatan. Nah, air bersih dan tenaga kesehatan itu biasanya tersebar sama merata di seluruh wilayah. Sedangkan untuk pengeluaran dalam sekolah di setiap wilayah itu pasti lebih banyak. Itu jawaban dari kelompok faedah ya. Ada lagi kelompok lain yang perbedaan? Kalau dilihat dari uji non-stasionaritasnya, X1 dan X2 itu signifikan. Tapi kalau X3 dan X4 itu tidak signifikan, berarti nanti variabel yang bersifat lokal itu X1 dan X2, dan yang S3 S4 itu bersifat global. Terus kita juga bisa lihat dari hasil GWR-nya, di mana nilai betanya itu kalau kita bandingkan dengan nilai beta terkecil dan terbesar, itu X1 dan X2 itu lebih besar rentangnya, sementara itu X3 dan X4 itu rentangnya lebih kecil. Yang berarti X1 sama X2 itu punya variasi yang lebih besar. Ada yang nilai betanya kecil jadi untuk wilayah tertentu, ada nilai betanya besar untuk wilayah tertentu. Sementara itu kalau X3 dan X4 itu rentangnya sangat kecil, jadi bisa dibilang hampir homogen atau hampir mirip-mirip antara X2. Oke, nah itu ya jawabannya bagus. Jadi jawaban dari Syifa tadi melengkapi jawaban dari beda. Nah jadi betul ya kalau yang X1 dan X2 itu adalah variabel yang bersifat secara lokal, X3 dan X4 itu variabel yang bersifat secara global. Nah bisa kita lihat juga pembuktiannya berdasarkan nilai parameter estimasi beta yang diperoleh, yaitu X1 dan X2 memiliki rentang yang sangat besar, dari yang sangat kecil sampai yang paling besar, sehingga nanti di setiap wilayah itu pasti bervariasi nilai parameter betanya. Berbeda dengan X3 dan X4 itu hampir terpusat ke satu wilayah, sehingga tidak terlalu punya perbedaan yang signifikan antar wilayah untuk si nilai betanya nanti. Makanya X3 dan X4 itu sifatnya global ya. Ada lagi silakan. Yang tadi kan dicobain contoh point contiguity. Kalau contoh row contiguity itu seperti apa? Row contiguity ya, itu row contiguity apa kemarin? Wilayah berbagi secara batas bersama, tidak terus dalam satu. Ya, dia bergerak. Tetangganya itu adalah wilayah yang bersinggungan sisi ya, sisi ya, yang sisi. Misalkan kalau kita anggap dia sebagai row contiguity. Misalkan kita ambil wilayahnya 1. Maka untuk wilayah 1 apa? Yang dua, 4. Dia hanya bersinggungan sisi. Bedanya dengan pin apa? Sudutnya yang pin. Apa yang beda dengan hasil pin dengan loop yang wilayah 1? Ya, cuma tetangganya. Kalau di pin kelurahan 5 itu jadi tetangga. Sedangkan kalau di loop itu wilayah 5 tidak masuk ke tetangganya. Lalu misalkan lagi kelurahan apa? Kelurahan 9. Ya, 6 dan 8. Apa tadi yang sudah pernah terjemahan? 2 ya? 2. Apa tetangganya? 5. Jelas ya perbedaannya antara loop dan hasil yang Kalau P tadi 2 itu punya tetangganya sebanyak 5 kelurahan. Sedangkan kalau loop
Tambahnya ada sebanyak 35. Hanya yang kesimpulan sisi saja. Gimana Sabir? Paham ya? Tadi? Saya baca kurang artikel terkait GWF ini Bu. Terus ada di teknik analisisnya itu uji heterogenitas spasial. Karena pada itu tadi ada uji spasial. Jadi itu sama atau begitu? Uji heterogenitas untuk uji non-stasionaritas dalam uji heterogenitas spasial, untuk istilahnya non-stasioner dengan heterogen itu dia nanti mirip ya, dia merupakan satu kesatuan istilah yang sama, itu sama-sama menunjukkan keragaman antar wilayah. Nah, cuma untuk heterogenitas spasial dalam artikel-artikel yang biasa dalam definisi spasial itu dia menunjukkan ujinya itu dengan menggunakan uji apa? Bruce-Pagan ya. Uji Bruce-Pagan atau uji BP itu kalau kalian lihat di rumusnya uji statistiknya itu tidak ada memuat unsur spasial atau unsur lokasi di dalam uji tersebut. Jadi sebenarnya uji BP itu adalah uji dalam asumsi OLS, kita sebut uji heteroskedastisitas, yang lebih tepatnya itu uji BP adalah uji heteroskedastisitas atau uji heterogenitas spasial. Nah, untuk uji heterogenitas spasial, apakah wilayah atau data yang kita gunakan di wilayah tersebut merupakan data yang heterogen secara spasial, itu dilihat ketika model GWR-nya sudah diperoleh apakah memang ada variabel yang berpengaruh secara lokal atau tidak, seperti contoh kasus yang tadi. Nah, untuk uji non-stasionaritas spasialnya itu bisa dilakukan dengan uji statistik dengan permutasi Monte Carlo nanti dengan bantuan komputasi. Ya, dengan komputasi bisa pakai R atau Python, itu bisa kita lihat dari uji tersebut apakah dia nanti untuk parameternya konstan di semua lokasi atau variasi di semua lokasi. Jadi yang dari artikel uji BP itu mungkin perlu diluruskan lagi. Uji BP ini atau uji heteroskedastisitas hanya melihat dugaan awal apakah memang residualnya itu bervariasi wilayah atau tidak. Oke. Apakah semuanya sudah paham dengan materi ini? Udah Bu. Kira kita karena semuanya sudah paham, kita cukupkan dulu untuk materi yang kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri saya untuk dapat dipertimbangkan dalam penilaian pada sertifikasi dosen tahun 2026 ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.